Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Annyeonghaseyo. Hola. Halo. Konnichiwa. Mungkin kata-kata sapaan tadi seringkali hadirin dengarkan dalam kehidupan sehari-hari melalui alat yang bernama handphone. Iya, pasti sering bukan? Terutama semenjak adanya aplikasi atau sosial media yang membantu kita untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama masyarakat Indonesia atau bahkan hingga ke luar negeri. Semakin banyak teman dari negara lain, semakin banyak pula budaya dan bahasa yang kita pelajari. Tapi rupanya hal itu ada pengaruhnya juga loh dalam penggunaan bahasa sehari-hari kita, yaitu bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya pengaruhnya? Untuk lebih detailnya, perkenankan saya, Alfani Buayaningrum, NPM 2020215326, untuk menyampaikan topik pidato hari ini dengan tema Bahasa dan Sosial Media dalam judul Pengaruh Budaya Luar terhadap Bahasa Indonesia dalam Sosial Media. Bahasa ialah alat komunikasi untuk kita saling berinteraksi. Di setiap daerah memiliki ciri khas, budaya, dan bahasanya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia, dalam jumlah bahasa 718 buah bahasa daerah, tentu kita patut merasa bangga. Dari sekian banyaknya jumlah bahasa daerah itu, mesti ada satu bahasa yang bisa dipakai untuk berkomunikasi antar suku dan ras di Indonesia. Oleh karena itu, di tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah kemerdekaan Indonesia, ditetapkannya bahasa resmi negara Indonesia atau bahasa nasional Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Namun nampaknya hal itu bukanlah suatu kebanggaan tersendiri lagi bagi kita generasi saat ini. Tahu? Karena semenjak adanya sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, membuat kita semakin terlena dengan aplikasi tersebut. Saking terlenanya kita, bahkan kita hingga lupa waktu dan juga lupa makan ketika kita menggunakan aplikasi itu. Semakin banyaknya pengguna aplikasi sosial media tadi dari seluruh dunia, semakin banyak pula budaya-budaya dan bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Seperti contohnya adanya dunia perfilman Hollywood, Universal Studio, dan lain sebagainya, yang pasti menggunakan bahasa dari negara pembuat filmnya. Hingga tanpa kita sadari, ketika kita menikmati film itu, kita juga menggunakan bahasa asing itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak pengaruhnya, mulai dari hal yang positif hingga negatifnya. Oke, baiklah, saya akan sampaikan dari hal yang negatifnya dulu. Karena yang positif itu tidak selalu baik, seperti positif COVID-19 mungkin. Pengaruh negatif dari adanya sosial media itu terhadap penggunaan bahasa Indonesia, yaitu kedudukan dari bahasa Indonesia akan semakin tergusur atau tergeser oleh bahasa asing. Seperti yang saya sampaikan tadi di pemuka kata-kata sapaan tadi, sudah sering kali dipelajari atau diketahui oleh anak-anak muda saat ini, seperti saya sendiri contohnya. Kalau menurut saya, jika yang menggunakan itu adalah orang-orang rentang dari usia remaja hingga dewasa, mungkin bisa kita anggap hal yang lumrah atau hal yang normal. Karena orang dewasa pasti tahu penggunaan bahasa asing tadi.
kapan kita bisa menggunakannya, di mana kita bisa menggunakannya, itu kita sudah mengetahuinya. Tapi bayangkan kalau yang mengucapkan atau menggunakannya itu adalah anak-anak rentang usia 7 hingga 10 tahun atau bahkan di bawahnya 7 tahun. Pasti pikiran kita akan bertanya-tanya, siapa yang mengajari anak-anak ini? Dari mana mereka tahu? Begitu kan? Satu hal yang saya tahu, karena semenjak adanya era globalisasi, semenjak adanya handphone dan sosial media, itu pasti anak-anak sudah mengetahuinya karena mereka lahir di era globalisasi. Tapi satu hal lagi yang saya yakin, semenjak adanya handphone, orang-orang tua mulai memberikan anak-anak mereka handphone atau gadget tanpa diawasi, tanpa pengawasan orang tuanya sendiri. Mungkin mereka kan berpikir, anak-anak ini anak-anak yang modern. Mereka lahir di era modern, pasti mereka tahu dengan sendirinya. Bagus jika mereka tahu itu sendiri. Bagus jika mereka mengetahui hal itu sendirian tanpa dia memberitahu. Itu artinya rasa ingin tahu mereka itu besar, tinggi. Jadi pengetahuan mereka juga pasti bertambah. Tapi jika tanpa diawasi ketika mereka bermain handphone, main gadget, itu banyak sekali masalah-masalah yang akan muncul dalam diri anak itu. Bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti rambut jauh, mengganggu sistem saraf motorik anak, sistem kognitifnya dan pemikirannya itu akan terganggu karena mereka akan terlena dengan tontonan dari sosial media itu. Bisa terjadi hal-hal yang buruk seperti yang tidak kita inginkan, seperti bisa saja tiba-tiba ketika mereka marah, mereka mengamuk, mengalami tantrum, itu bisa mereka secara tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan kata-kata yang sulit kita mengerti. Secara spontan, orang tua mungkin langsung akan memarahi anak tanpa bisa berpikir dari mana mereka tahu ini. Seharusnya jika seperti itu, penggunaan dan pemakaian handphone itu mulai dibatasi dan diawasi untuk anak-anak. Dari lingkungan sekitar saya sendiri, dari yang saya amati, itu anak-anak rentang usia 7 hingga 10 tahun dan bahkan di bawahnya itu secara terang-terangan menggunakan bahasa-bahasa kasar dan juga bahasa asing campur dengan bahasa Indonesia, bahkan kepada orang yang lebih tua, ke orang tua mereka sendiri. Sebenarnya penggunaan bahasa asing ini cukup berguna juga untuk kehidupan kita sehari-hari, karena untuk sebagai pengganti pada kata-kata yang tidak ada padanan kata yang cocok untuk mengungkapkan kata-kata yang kita maksud dalam bahasa Indonesia. Tapi saya pikir pendidikan anak-anak saat ini juga berpengaruh pada penggunaan bahasa Indonesia. Karena sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan taraf internasional yang mana di dalamnya anak-anak diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing untuk saling berkomunikasi di dalam sekolah. Orang tua mungkin berpikir itu hal yang bagus. Untuk itu berguna untuk masa depan anak-anak mereka ketika mereka bepergian ke luar negeri atau bahkan untuk mendaftar beasiswa. Jadi ketika mereka sudah bisa berbahasa asing, itu memudahkan kehidupan mereka. Tapi mereka lupa kalau anak-anak mereka itu lahir dan besar di Indonesia. Mengapa harus menggunakan bahasa asing terlebih dahulu? Bahkan orang tua saat ini mulai mengajarkan anak mereka bahasa asing, lebih tepatnya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, sejak mereka masih bayi. Bukan salah di bahasa asingnya, tapi salah di penempatannya. Mereka lahir dan besar di Indonesia. Kenapa tidak diajarkan dahulu bahasa Indonesianya, baru kemudian bahasa asingnya? Karena kedudukan bahasa Indonesia saat ini menurut saya sudah sedikit terancam. Karena semakin banyak sekali anak-anak yang mulai menggunakan bahasa-bahasa asing tanpa mereka tahu
apa artinya. Kebanyakan seperti itu bagi orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah. Mereka mengetahui itu ya pasti dari sosial media, dari lingkungan sekitar. Itu mengapa pengawasan orang tua dan orang dewasa juga penting dalam penggunaan aplikasi sosial media dan juga handphone untuk anak-anak. Lanjut ke hal yang positifnya, bahasa asing ini juga bukanlah sesuatu yang buruk untuk kita pelajari, karena semakin banyaknya bahasa asing dan budaya yang masuk ke Indonesia, itu membuat kita semakin tahu kalau rupanya banyak sekali budaya dan bahasa asing yang ada di dunia, yang mirip atau bahkan berbanding terbalik dengan budaya dan bahasa kita. Itu bisa menjadi pengetahuan yang baru untuk kita. Selain itu, jika kita mempelajari bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, ketika kita berada di luar negeri, di negara lain, atau ketika kita bertemu turis asing, kita tidak akan mengalami kendala bahasa untuk berkomunikasi dengan mereka. Dari informasi yang saya baca, di Australia sudah ada lebih dari 500 sekolah dan juga universitas yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan juga mata kuliah di negara tersebut. Bahkan kalau hadirin sekalian pernah ke Bali atau mungkin pernah mendengar, di Bali sendiri itu kebanyakan turis-turis asing berasal dari Australia dan rata-rata dari mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini ya karena bahasa Indonesia di sana sudah dipelajari dan dikenali kepada anak-anak di sana. Kalau boleh dicontoh, salah satu aktor ternama Hollywood yaitu Chris Hemsworth yang berperan sebagai Thor di film Avengers Marvel, itu dia berasal dari negara Australia. Dalam satu wawancara dengan aktris Indonesia, dia bisa menggunakan dan mengucapkan bahasa Indonesia dengan sangat baik. Hal ini karena dulunya ketika ia bersekolah SD, ia mempelajari bahasa Indonesia dari sekolahnya, dari guru-gurunya. Itu sebabnya kenapa bahasa Indonesia sangat diminati dan digemari di Australia. Selain di negara-negara Australia, ada juga beberapa negara yang mulai menggunakan bahasa Indonesia seperti Mesir, Jepang, Vietnam, atau bahkan hingga ke Eropa, Italia. Di Afrika sendiri itu sudah ada yang namanya pusat pengembangan bahasa yang mengembangkan bahasa Indonesia dari segala aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Di Jepang, sudah ada 20 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswanya. Menarik kan informasi ini? Hal ini berarti bahasa Indonesia sudah mulai digemari dan diminati oleh orang-orang dari seluruh dunia. Ini bisa menjadi suatu kebanggaan untuk kita. Juga sebagai evaluasi untuk kita agar lebih mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebelum mencintai bahasa negara lain, cintailah dahulu bahasa negaramu. Karena Sumpah Pemuda mengatakan, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Baiklah, karena waktu kita semakin sedikit, izinkan saya, Vanjua Yuningrum, pamit undur diri, bukan undur waktu. Atas segala kekurangan yang ada, mohon maafkan saya, karena yang sempurna hanya milik yang di atas, bukan atap, apalagi langit, tapi Tuhan yang Maha Esa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.